Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Guru Angel ya. Nah, Bu Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan anak-anak masih tetap semangat untuk belajar. Nah, dengarkan penjelasan Bu Guru baik-baik sampai selesai dan sambil menyiapkan buku tema 7. Ketika Bu Guru menyuruh untuk membuka halaman sekian atau halaman berapa, anak-anak sambil membuka buku itu sambil mendengarkan penjelasan Bu Guru. Bisa dimengerti ini ya? Oke anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi produksi pangan, produksi sandang. Kemudian hari ini kita akan belajar subtema 3 yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Nah, apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi itu artinya menyampaikan apa yang diinginkan. Menyampaikan apa yang diinginkan dan apa yang dipikirkan. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, kita menginginkan sesuatu, kita bisa menyampaikan itu kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita menyampaikan kepada orang lain bisa secara langsung atau lisan. Artinya kita berbicara langsung ke orangnya. Tapi ada yang secara tidak langsung. Misalnya, kita menggunakan tulisan. Bu Guru kasih contoh. Bu Guru mau merayakan hari ulang tahun. Bu Guru mengundang semua anak-anak kelas 3A. Nah, kalau misalnya Bu Guru telepon anak-anak satu persatu dan Bu Guru menyampaikan undangan untuk menghadiri acara ulang tahunnya Bu Guru, itu artinya komunikasi secara lisan. Kenapa? Karena Bu Guru menyampaikannya secara langsung. Tapi kalau misalnya Bu Guru mengirimkan undangan untuk anak-anak, ya, Bu Guru mengirimkan undangan untuk anak-anak. Nah, itu artinya komunikasi tidak langsung. Itu namanya komunikasi tertulis. Sampai di sini bisa mengerti? Oke. Nah, sekarang kita belajar sejarah komunikasi. Anak-anak boleh buka buku halaman 118. Nah, nanti dibaca sampai selesai. Nah, di sini Bu Guru mau menjelaskan bahwa komunikasi itu tadi kan menyampaikan gagasan, menyampaikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Nah, komunikasi itu dilakukan secara tatap muka atau secara langsung dan juga melalui pesan. Ya, secara lisan atau secara tertulis. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita mau menyampaikan secara lisan dengan orang-orang yang berada jauh dengan kita, bagaimana caranya? Nah, anak-anak, penyampaian pesan itu pada zaman dahulu itu dari suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Kalau di Indonesia adanya kentungan. Kentungan itu untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan ada gong. Gong ini juga menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Jadi zaman dulu seperti itu, masih menggunakan cara tradisional. Nah, penyampaian pesan itu juga dilakukan secara tertulis, yaitu melalui surat. Nah, zaman dulu itu belum dikenal surat elektronik. Dulu kalau mau menulis surat, itu menggunakan daun lontar atau batu ceper. Nah, itu biasanya mereka tulis di situ. Ya. Nah, kemudian ketika mesin cetak mulai diciptakan,
Nah, alat komunikasi ini mulai berkembang melalui surat kabar atau koran atau majalah. Ya. Nah, setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio, televisi, akhirnya mulai berkembang. Nah, saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Nah, Bu Guru ulangi anak-anak, pada zaman dahulu penyampaian pesan secara lisan itu melalui kentungan, melalui gong. Kemudian kalau melalui secara tertulis itu menggunakan surat, tapi surat yang masih ditulis di atas daun lontar. Lalu kemudian mulai berkembang, mulai muncul surat kabar, koran, kemudian muncul radio, televisi, dan sampai saat ini jaringan internet sehingga kita mengetahui begitu banyak informasi di berbagai negara. Nah, ini dia ya, komunikasi lisan dan tertulis. Oke, bisa dibaca ini. Nah, oke. Nah, sekarang anak-anak masih ingat kan kalimat utama dari setiap paragraf? Nah, kalimat utama itu ada di awal kalimat, di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jadi nanti anak-anak baca lagi teks yang tadi, dibaca lagi, kemudian tuliskan kalimat utamanya di sini. Ya, dituliskan kalimat utamanya. Langsung ditulis, dikerjakan di buku tema. Nah, sekarang kita belajar alat komunikasi tradisional dan modern. Anak-anak buka buku halaman 127. Nanti anak-anak baca ya. Oke. Ya. Nah, ingat anak-anak Oke, Bu Guru ulangi lagi anak-anak. Nah, dulu komunikasi itu menggunakan daun lontar. Jadi, orang-orang zaman dulu kalau menulis surat itu di daun lontar, kemudian bisa melalui prasasti dan gong. Itu alat tradisional di masa lalu. Kemudian muncul telegraf. Telegraf itu artinya penyampaian pesan melalui Morse. Ya. Oke, kemudian mulailah muncul pesawat telepon. Pesawat telepon inilah yang dulu seperti telepon umum, kemudian muncul telepon genggam. Telepon genggam itu sama artinya dengan ponsel. Oke? Nah, sekarang anak-anak kerjakan itu, kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan. Ya, yang terdapat pada teks bacaan tadi, anak-anak tulis di sini yang termasuk alat komunikasi tradisional itu apa dan alat komunikasi modern itu apa saja. Ini dikerjakan. Oke, ini juga ya anak-anak. Nah, ini disuruh lengkapi kalimat berikut. Jadi, anak-anak cari kata-kata yang ada di sini, kata-kata yang ada di bawahnya, kemudian lengkapi di sini. Jadi, anak-anak baca nomor 1, kira-kira kata apa yang cocok, cari di sini lalu dijawab. Oke? Oke, berikutnya kita akan belajar tentang sejarah penggunaan telepon. Nah, siapa sih yang menemukan telepon? Nah, telepon itu ditemukan pertama kali pada tahun 1800-an, itu ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Oke ya. Oke, itu ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Nah, pada uji coba pertama, daya jangkau telepon itu hanya 8 mil. Nah, hanya 8 mil, lalu kemudian ada perkembangan, ada satelit telepon, sehingga lebih banyak menjangkau. Semakin luas, nah sehingga muncullah jaringan telepon
yang bergerak melalui satelit. Ya, jadi dulu pertama kali Alexander Graham Bell ini menciptakan telepon, hanya daya jangkaunya hanya 8 mil. Tapi kemudian berkembang, adanya satelit telepon, lalu ada jaringan telepon, sehingga kita saat ini sudah bisa menggunakan internet. Ya. Oke. Nah, sekarang alat komunikasi tulisan. Nah, anak-anak ingat dulu itu surat ya. Surat ditulis pada daun lontar. Kemudian mulai muncul media cetak, muncullah kertas. Nah, kalau kita menulis kertas, itu kita kirimnya melalui kantor pos. Nah, kalau kita kirim melalui kantor pos, itu biasanya pengirimannya itu lama, tergantung jaraknya, jarak tujuan. Misalnya Bu Guru mau menulis surat, mau kirim ke ND, ke tempatnya Bu Guru. Nah, itu Bu Guru tulis, kirimkan di kantor pos. Nah, bisa sampai 1 minggu baru sampai di sana. Itu lama. Kemudian muncul pada abad ke-21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel ini surat elektronik atau yang disebut dengan email. Tapi email ini kalau Bu Guru mau kirim email ke Vika misalnya, nah Vika juga harus mempunyai email. Kalau Vika tidak memiliki email, Bu Guru tidak bisa mengirimkan pesan untuk Vika. Nah, lalu kemudian muncullah telepon, muncullah HP. Jadi kalau muncul HP, itu kita bisa langsung kirim SMS, kita langsung bisa kirim voice note, dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu lagi mengirimkan surat melalui kantor pos. Nah, kemudian sekarang buka buku halaman 161. Yaitu tentang alat komunikasi masa kini. Nah, alat komunikasi masa kini itu adalah telepon atau ponsel. Nah, di HP-nya anak-anak itu kita bisa mendownload aplikasi apa saja. Bisa aplikasi WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter, dan sebagainya. Nah, melalui aplikasi itulah kita dapat melakukan pesan tertulis, kita melakukan pesan suara, atau panggilan video. Artinya kita bisa video call dengan orang-orang. Oke? Nah, penggunaan aplikasi penyampaian pesan ini memiliki aturan khusus. Aturannya itu adalah harus berusia di atas 13 tahun. Tapi jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Jadi Bu Guru mau ingatkan anak-anak kalau menggunakan HP, gunakanlah yang benar. Jika anak-anak mau menyampaikan pesan tertulis, pesan suara, gunakan bahasa-bahasa yang sopan. Ya, karena apa? Karena penggunaan HP itu ada undang-undangnya, undang-undang komunikasi. Jadi kalau kita berkomunikasi tidak benar, kita bisa dijerat hukum. Jadi anak-anak belajarlah untuk berbicara yang benar, untuk menggunakan bahasa kata-kata yang benar ketika anak-anak menggunakan HP. Bisa ini? Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, setiap kita itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, salah satunya sopan. Sopan ini artinya menghormati setiap orang. Jadi ketika kita menghormati setiap orang, menghargai setiap orang, itu artinya kita sudah memiliki sifat sopan. Kemudian ada sifat sombong. Sombong itu merasa lebih baik dari yang lain. Misalnya saya lebih pintar kok dari kamu. Saya lebih ganteng kok dari kamu. Nah, itu adalah sifat sombong. Kemudian keras kepala. Keras kepala itu artinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ketika orang nasihatin dia yang baik, dia tidak mau dengar, dia malah
melawan. Nah, itu salah, ya. Kemudian ada yang rendah hati. Rendah hati itu tuh selalu menghargai orang lain, selalu berbuat baik. Itu adalah orang yang rendah hati. Humoris. Humoris itu senang membuat suasana riang dan gembira, penuh tawa. Artinya dia tuh suka sekali membuat lelucon sehingga membuat orang tuh tertawa. Ya, humoris itu sama artinya dengan orang yang lucu. Nah, lalu ada sifat lain misalnya jujur, rajin, pemalas, tekun, sensitif, dan pendendam. Jadi anak-anak di dalam diri kita itu ada yang sifatnya baik dan ada yang sifatnya buruk. Ya, misalnya Bu Guru kasih contoh, Bu Guru ini sifatnya sombong. Misalnya ya, Bu Guru sifatnya sombong, tetapi Bu Guru orangnya humoris. Ya, ini Bu Guru kasih contoh saja ya. Jadi semua kita tuh anak-anak memiliki sifat baik dan sifat buruk. Nah, sekarang dikerjakan ya. Oke, ini anak-anak buka, ini kerjakan. Nah, anak-anak tuliskan sifat dan kebiasaan ibu di rumah. Ya. Nah, itu anak-anak bisa buka buku di halaman 131. Ya, nanti anak-anak tuliskan di sini nama ayah, ibu, adik, kakak, dan ini adalah anak-anak sendiri. Bisa dimengerti ini? Ini halaman 131. Oke anak-anak, terima kasih. Oh iya, masih ada satu. Nah, anak-anak amati contoh ragam budaya di Indonesia. Nah, ini adalah berbagai contoh pakaian adat budaya Indonesia. Nah, ini yang berasal dari Bali, ya, pakaian adat Bali. Ini pakaian adat Padang atau Sumatera Barat, dan ini pakaian adat dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, nanti anak-anak bisa mencari sendiri nama masing-masing daerah ya dari setiap ini. Oke? Oke. Nah, anak-anak, walaupun kita memiliki keberagaman yang berbeda, tapi kita ini tetap satu ya. Nah, itu landasannya itu ada di sila ketiga Pancasila. Nah, kita itu harus rukun. Nah, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Jadi anak-anak, walaupun kita memiliki suku yang berbeda, budaya yang berbeda, pakaian yang berbeda, kita tetap harus saling menghargai. Kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita sudah selesai. Selamat belajar. Kerjakan tugas dengan teliti. Terima kasih.